wabarakatuh. Jika Tuhan kebabus salam, singgah sebentar di rumah si Andi. Yang tak semangat menjawab salam itu tandanya belum mandi. Kita ulangi Bapak Ibu ya, biar jelas siapa yang mandi, siapa yang tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang punya gigi palsu tolong dikondisikan, karena ada akhiran tuh, nanti balik ke rumah pegang-pegang tak nampak gigi, hilang gigi. Pastikan Bapak Ibu ya. Bismillah, alhamdulillahi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hijab. Awwalu ma nastaftihul maqala bidzikri hamdi rabbina ta'ala. Alhamdulillahi ala ma an'ama hamdan bihi yajlu 'anil qalbil 'ama. Tsumma sholatu ba'du wassalamu ala nabiyyin dinuhul islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu, dengan segala kerendahan hati, mari kita beristighfar 3 kali. Astaghfirullah Rabbal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pun berdoa kepada Allah, mudah-mudahan segala aktivitas ibadah yang sudah kita lakukan, ibadah yang sedang kita lakukan, dan ibadah yang akan kita lakukan, semuanya diterima di sisi Allah. Amin ya rabbal. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama yang semangat Bapak Ibu. Malam ini buktinya kita bergembira dengan Nabi sallallahu wasallam ala nabi Muhammadin wa sahbihi. Semangat Ibu-ibu. Sallallahu wasallam Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Al-Mukarram wal-Muhtaram, hadratal mukarramin yang sama-sama kita muliakan, para alim, para ulama, hadir pengurus masjid kita luar biasa. Saya belum kenal Bapak Ibu yang mana. Pengurus masjid kita yang mana Pak? Oh Bapak tadi. Di atas rumah ada genteng. Genteng ini dari belakang. Pak pengurus terlihat ganteng. Kalau dari sini mirip Salman Khan. Kalau dari sini ya nggak tahu. Kalau dari sana terserah Ibu lah. Kemudian Bapak RW kita hadir Pak. Ada Bapak RW? Yang mana? Oh yang putih tadi. Masya Allah. Kalau Tuhan berpantun ucapkan cakep.
dari cakep jangan mencari lawan. Pak RW-nya sungguh cakep, kalau berpantun tiada berlawan. Pandai Pak RW ini luar biasa berpantun. Kemudian hadir para Bapak RT 1, 2, 3. Berapa RT? 4 RT. Ada rumah bersusun-susun. Bersusun-susun di bawah orang. Untuk bapak-bapak RT tak ada pantun, karena yang hadir 4 orang. Banyak kali lah pantun itu nanti. Kemudian hadir majelis taklim kita luar biasa. Ibu-ibu sehat Bu? Semangat ya Bu? Semangat luar biasa. Kemudian ada hadroh, ini juga ada pantun untuk hadroh atau yang disebut dengan apa namanya kalau di sini? Rebana. Jika tuan ke rumah si Agus di tepi-tepi. Rebana kita sungguh bagus, sudah cocok tampil di TV-TV. Siap? Masya Allah. Ini rebana Baitul Jalal ya? Saya mencek aja. Tadi salah sebut nampaknya ribut semua ya. Baitul Izzah yang teristimewa abang anda senior kami. Bapak imam kita ini senior kami. Jadi mohon maaf Bapak Ibu kalau saya ceramahnya tidak lantang-lantang karena ada senior. Biasa kalau saya ceramah ke depan saya ini takut melangkahi senior. Jadi abang ini luar biasa, abang anda kami yang mendidik kami dari dulu. Abang ini udah lintas kemana-mana juga nih. Ibarat mobil, beliau sudah ALS, antar lintas Sumatera. Kalau saya ALR, antar lintas Riau. Lintas juga Bapak Ibu. Bapak Ibu yang berhadir, tapi yang termulia khusus semua ibu-ibuku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hendak membeli suntik, suai. Udah bosan pantun jawab. Pulang lagi dah. Kalau hendak membeli suntik, jangan dibeli di toko gunting. Ibu yang hadir cantik-cantik lebih cantik dari Ayu Ting Ting. Nah ini pantun pamungkas. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bergembira dengan lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ceramah hanya 3 Bapak Ibu. Pertama kita bahas sesuai judul, bergembira dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, siapa Nabi itu? Yang ketiga, apa hikmah yang kita ambil? 3, enggak lama-lama. Kalau berangkat ke Padang Panjang jangan lupa bawa setiur. Ustaz ceramah tidak panjang-panjang, nanti ibu-ibu yang di samping tidur. Tak mau saya ceramah panjang-panjang. Kemarin Bapak Ibu, mohon maaf, saya ceramah ada ibu-ibu terlentak. Setelah terlentak, pas saya ceramah pingsan. Kenapa tidak pingsan? Coba Bapak Ibu praktekkan, ambil tang telan. Kan pingsan tuh. Itu namanya telentang. Ditelannya tang itu. Diambilnya tang ditelannya. Jadi Ibu kalau kakinya yang telentang aman, tidak apa-apa. Saya ceramah yang asam urat silakan selonjorkan kakinya. Tapi tolong jangan telan tang. Kuenya mana? Itu aja telan, jangan tang. Payah kita nanti kan. Di dalam sebuah kitab, nama kitabnya An-Nasaihud Diniyah, disebutkan syair di sana tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza kana hadza kafiran ja'a jammuhu bi tabbat yadahu fil jahim mukhallada. Ata fi yaumil isnaini daiman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada. Famadhannu bil abdil ladzi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhada.
Kitab apa, Pak? Nasaihud Diniyah. Siapa yang nulis? Habib Zain bin Sumaid Madinah. Apa kata beliau? Dia mengutip dari hadisnya sahih. Lalu dia komentari, ini komentar beliau tentang hadis bergembira menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lau kana hadza kafiron ja'a jammuhu tabat siyadahu fil jahimi mukhallada. Kalau sekelas Abu Lahab saja yang sudah Allah cantumkan dia tabat yada, celaka kedua tangannya, istrinya celaka, hartanya semua celaka. Sekelas Abu Lahab yang sudah Allah buat celaka, umumkan di dalam Al-Quran, wa fi yaumil itsnaini, tapi setiap hari Senin Abu Lahab itu yukhaffafu anhumul adab, yukhaffafu anhumul adab. Kenapa anhum, Pak Ustaz? Istrinya, anaknya, dia diringankan setiap hari Senin azabnya. Kenapa? Lisururi bi Ahmada, karena dia bergembira dengan lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bergembira. Kita tak sejahat Abu Lahab. Kita sholat, kita cinta kepada Nabi, maka betul yang dibilang Bapak RW tadi, Bapak RW atau pengurus masjid yang hadir perayaan Maulid Nabi ini, inilah orang-orang yang masuk nanti ke dalam surga. Orang yang dicap masuk api neraka, tapi setiap hari Senin kuburnya diringankan oleh Allah, Abu Lahab, karena hanya senang dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Senang tak dengan kelahiran Nabi ini? Apakah manusia saja yang senang? Tidak. Rohatil atyaru tashdu fi layalil wa barikun mimma ani Ahmadi. Ini lagu diambil dari hadis Sunan At-Tirmizi. Di dalam kitab Syama'ilul Muhammadiyah ada hadisnya seperti ini, maka dinyanyikan oleh anak-anak kita. Abdullah nama ayahnya, tapi yang kita bahas bukan itu. Rohatil atyaru, atyar itu jamak daripada to'iratun, burung-burung yang sedang terbang. Rohah, mereka bergembira, mereka istirahat sebentar, mereka bahagia. Tasdu, mereka juga bernasib, mereka berbicara. Apa namanya kalau burung? Berkicau ya. Fi layalil maulidi, pada malam kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekelas burung saja di atas dunia ini bangga, bahagia, tenang hatinya ketika Nabi lahir. Jangan sampai nanti di akhirat kita kalah dengan cintanya burung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang bergembira dengan kelahiran Nabi ini bukan manusia saja Bapak Ibu. Burung-burung pun. Belum lagi kita bahas dalam kitab Al-Barzanji. Oh, enggak selesai 5 pertemuan. Enggak selesai 5 pertemuan, maka kita singkat-singkat. Oleh karena itu, pantas Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ada uswah. Karena ada uswah, maka diperingatilah kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, karena dengan alasan riang bergembira. Ibnu Hajar Al-Asqalani wafat tahun 854 Hijriah. Beliau menuliskan di dalam kitab Fathul Bari. Fathul Bari ini syarah daripada hadis Bukhari. Hadisnya semua sahih Bapak Ibu.
Nama sarahnya Fathul Bari yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Apa kata beliau? Al-ihtifalu bi maulidin nabi min a'zami turukin izharul farhi yuhibbun nabi sallallahu alaihi wasallam. Merayakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau dalam kitab Fathul Bari, turukin, merupakan sebuah jalan izharul farhi. Apa arti izhar, Bu? Nun mati berjumpa dengan ha, dinyatakan, dijelaskan, merupakan pernyataan bahagia seseorang umat. Yuhibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernyataan cinta, maka dibuatlah al-ihtifal, perayaan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sebut siapa? Nabi. Nabi, kalau hadis Bukhari itu Nabi sahih. Disarah oleh siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari. Boleh Bapak Ibu cek nanti kalau sudah pulang di rumah. Jangan sekarang. Nanti Ibu cek semua kan. Siapa yang nonton Ustaz? Yang kedua, Bapak Ibu, biar jelas kegembiraan kita malam ini. Imam Nawawi wafat 676 Masehi. Banyak kitab Imam Nawawi, salah satunya kitab Riyadhus Shalihin. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi menjelaskan, man ahabban Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhibbu, dia akan mencintai, mengingatnya, mengulang-ulangnya, menghidupkan sunnahnya, memperingati maulid hari kelahiran Nabi. Imam Nawawi, bukan saya Bapak Ibu. Bu, Ibu sayang kepada anak? Ibu sayang kepada anak? Tiba-tiba jam 4 sore anak belum pulang. Seharusnya jam 4 udah pulang anak kita SMA ke rumah. Apa kata anak kita? Bu, saya dilarikan orang. Kira-kira ibu tersenyum apa tidak? Bagaimana tuh perasaan ibu? Tuh, ini anak gadis. Tuh. Sedang makan, yang dimakan ini lote. Masih selera apa tidak? Selera, Bu? Enggak lagi. Di mana ibu langsung berangkat ke sekolahnya? Tiba-tiba sampai di sekolahnya, dia lagi nelpon. Bu, saya tidak di sekolah. Saya ada di rumah sekarang. Kaki saya patah. Kira-kira ibu makin senang apa tidak? Makin senang atau tidak senang? Tidak senang. Sampai ibu pulang ke rumah, ibu buka pintu, apa kata anak gadis? Happy birthday to you, atau mabaruk alfa mabaruk. Ternyata dia prank ibu karena hari ini hari ulang tahun ibu. Pertanyaannya, ibu senang apa tidak? Oh, senang. Senang kan? Senang yang pertama apa? Ternyata anak tidak diculik. Senang yang kedua, ternyata anak tidak putus kakinya. Yang ketiga, menetes air mata. Ya Allah, ya Rabb, suamiku yang sudah 30 tahun nikah, dia tak peduli lagi dengan tanggal kelahiranku, tapi anakku. Menangis tak ibu? Menetes air mata. Itu anak yang ibu cintai. Apalagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tak ada Nabi, ibu, kita tak pandai sembahyang, takkan turun Al-Quran, tak ada malam Lailatul Qadar, tak tahu kita cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Nabi lahir luar biasa, besarnya jasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Maka kita bergembira di hari kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Udah berapa menit, Bu? Sudah, Bu, ya? Nampaknya ibu-ibu udah bosan dengan saya. Belum, Bu, ya?
Imam Ibnu Katsir tafsirnya sering ibu baca, bapak baca. Nama tafsirnya Tafsir Ibnu Katsir, Abul Fida Ismail namanya. Beliau menuliskan di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, apa kemudian kata beliau? Inna hadzal ihtifal qad yatarattabu alaihi ba'dul fawaid. Melaksanakan yang kita laksanakan, yang kita lakukan malam ini, kata Ibnu Katsir, mengandung banyak manfaat. Manfaat yang pertama, kita ingat dengan kelahiran Nabi. Manfaat yang kedua, tadi ada pembacaan ayat suci Al-Qur'annya. Manfaat yang ketiga, silaturahim. Manfaat yang keempat, ada anak-anak kita. Anak-anak nih akan paham dia siapa nabinya. Siapa namanya? Anak Pak Ustaz siapa namanya? Yang baju hijau siapa namanya? Rizki. Rizki kelas berapa? Kelas 3. Rizki kelas 3. Siapa nabi yang terakhir? Nabi Muhammad. Maka anak-anak kita ini harus terus kita ajarkan. Bu, bahagia enggak malam ini? Minimal ibu, kebahagiaan ibu malam ini tak ingat kesedihan di rumah. Ibu-ibu yang punya banyak menghutangkan orang tak ingat. Kalau di sini banyak menghutangkan. Kalau daerah-daerah Kubang sana saya tengok wajah-wajahnya banyak yang berhutang. Beda kelas Bu ya. Kalau ini banyak yang menghutangkan orang. Nampak dari cara duduknya Pak. Ini ibu-ibu berkelas. Makanya ustadznya pun malam ini berkelas. Iya berkelas lah ustadz nih. PPKM pendek-pendek exit manis. Bapak-bapak, saya tidak nanya bapak-bapak karena kita sesama Pak. Bu, ganteng tidak saya? Indah, astagfirullah. Jangan jujur kali lah. Awak biar senang lah awak ceramah nih kan. Bilang aja ganteng. Tutup mata ibu. Tutup mata ibu, bayangkan Sahrul kan. Ganteng Pak Ustaz. Selesai. Kan ibu nggak bohong kan? Yang ibu bayangkan Sahrul kan. Makanya saya bilang biar nggak bohong tutup mata itu. Bayangkan Ustaz Wahid. Kan ganteng tuh. Hidungnya mancung, rambutnya hitam. Siapa saja melihat Ustaz Wahid ingin rasanya tangannya dipegang. Ini kalau Ustaz Wahid luar biasa. Bapak Ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita bahagia malam ini. Dan kebahagiaan kita ternyata mendasar. Kebahagiaan Bapak Ibu bukan sembarang bahagia. Kenapa dirayakan Maulid Nabi? Bapak Ibu sudah saya jelaskan kitab-kitabnya menurut pendapat ulamanya. Kalau masih kurang satu, apa kemudian pendapat Imam Mazhab tentang perayaan Maulid Nabi? Kita mulai dari yang pertama, yang paling tua namanya Imam Hanafi. Kata Imam Hanafi, al-ihtifalu amrun mustahabbun idza kana yu'dhi ila ahya'i zikri. Perayaan Maulid Nabi itu amrun mustahab, perkara yang sunnah, yang dicintai oleh Allah. Apabila di situ dibacakan Al-Quran, apabila di situ dibacakan sirah nabawiyah, perjalanan Nabi sunnah. Maka peringatan Maulid Nabi harus dibacakan sirah Nabi. Nanti saya bacakan Bapak Ibu lengkap dengan waktu yang sependek-pendeknya. Berarti Imam Hanafi boleh? Boleh. Yang kedua, Imam Maliki kata beliau, fayajuzu linnasi ayyuhibbu dzikril maulid. Boleh bagi orang memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam karena hatinya hidup. Siapa lagi, Bu? Hanafi, Maliki, siapa lagi? Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i?
Innal ihtifala bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam min a'malil birri. Peringatan maulid Nabi itu katanya min a'mal. Amal itu jamak dari amal. Banyak di sini amal-amal kebaikan. Bin a'malil bir. Banyak amal-amal kebaikan. Yang terakhir Imam Hambali. Apa kata beliau? Idza kana la yatadammanu ayatan yattabi'u wala mukhalifatus syariah fayajuz. Apabila memperingati maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalamnya tidak ada yang menentang syariat. Bu, kita joget-joget. Iya pula. Kita joget-joget, Bu. Ada minuman keras. Tapi kalau ada orang maulid Nabi joget-joget, ada minuman kerasnya, mereka mabuk, kata Imam Hambali, memperingati maulid Nabi dalam keadaan seperti itu jadi haram. Tapi kalau tidak ada mudarat, tidak ada mukhalafatus syariah, maka dia boleh. Selesai satu, Bapak Ibu. Kita bersolawat dulu. Ikuti Bapak Ibu pelan-pelan ya. Kan sudah selesai satu. Yang kedua, kita lihat siapa Nabi. Yang ketiga, apa yang kita contoh dari Nabi. Bentar lagi. Bapak Ibu ikuti. Ya Hanan. Ya Bapak Ibu. Ya Hanan. Ya Manan. Ya ingat dosa-dosa kita Bapak Ibu. Ya Hanan, Ya Manan, Ya Qadimal Ihsan, Bahraju Dikmal kita lihat Nabi. Sudah dibaca oleh Qari'ah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar wa ruhamaa bainahum. Nabi itu sangat tegas terhadap kekufuran-kekufuran dan sangat sayang kepada sahabat-sahabat Nabi. Kita baca sirah nabawiyah biar lengkap maulid Nabi. Karena kata ulama harus ada sirah nabawiyah walaupun pendek. Mulai dari lahir Nabi dikelilingkan di dalam Ka'bah. Nabi umur 8 hari. Kemudian diberikan kepada Halimatus Sa'diyah menyusui Nabi. Usia Nabi 4 tahun, dada Nabi dibelah. Usia Nabi 6 tahun, wafat ibunya ketika ziarah ke Abawa. Maka inilah dalil ziarah Nabi itu boleh. Dibawa ibunya, ziarah Nabi ke Abawa namanya. Menziarahi siapa Bapak Ibu? Ayahnya Abdullah. Pulang dari situ, kemudian ibunya meninggal, usia 6 tahun. Usia 12 tahun, Nabi berkunjung ke Syria. Nabi sudah berdagang di usia 12 tahun. Usia 25 tahun, menikah dengan Khadijah. Usia 28 tahun, lahir anak Nabi yang pertama, namanya Qasim. Nama Nabi Abul Qasim juga kepada Nabi. Usia 30 tahun lahir anak Nabi bernama Zainab. Usia 30 tahun lahir putri Nabi bernama Ruqayyah. Usia 35 tahun lahir putri Nabi Ummi Kulsum, atau yang kita kenal Ummi Kalsum kalau di Indonesia. Umur 36 lahirlah Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah. Dari keturunan Sayyidah Fatimah ini cuma yang hidup kan sampai hari ini.
Sayyidah Fatimah nikah dengan Imam Ali, kemudian anaknya dua. Siapa nama anaknya Bapak Ibu? Hasan, Husain. Satu dibunuh waktu kecil, satu lagi hidup. Itulah yang kemudian berkembang. Usia 40 tahun Nabi diangkat menjadi Rasul. Usia 43 tahun Nabi berdakwah, namanya dakwatus sir, dakwatu jahran. Usia 46 Nabi hijrah ke Ethiopia. Pernah ke Ethiopia, Bu? Habasah. Ibu-ibu, saya jamaah saya tuh saya minta setiap 1 bulan ngumpul uang 50.000. 1 bulan 50.000 untuk berangkat ke Ethiopia nanti. Alhamdulillah 1 tahun sudah mencukupi berangkat ke Ethiopia. Pertanyaannya, 50.000 kali 12 berapa, Bu? Pak? 600.000 kan? Tapi bisa ke Ethiopia. 600.000 ambil 50 juta lagi kan? Sorang-sorang. Ambil dari ATM, ambil dari dompet, bisa berangkat tuh. Jangan ya 600.000 aja. Umur berapa tadi Bapak Ibu? Umur ke Ethiopia? Umur 46. Umur 49, 2 yang meninggal. Inilah peristiwa Isra wal Mi'raj. Istrinya Khadijah meninggal dunia serta pamannya yang bernama Hamzah. Hamzah ini ditombak oleh Hindun, dibelah dadanya, dimakan hatinya. Dua-duanya orang yang tersayang meninggal di usia 49 mau 50. Di usia 50 itulah menghibur Nabi, dibawa Isra wal Mi'raj. Usia 52 Nabi baru hijrah ke Madinah. Usia 53 terjadi perang Widdan, namanya perang Widdan. Tercatat dalam sejarah, banyak peristiwa nih di dalam perang Widdan nih. Makanya dia masuk dalam sejarah Nabi. Umur 54 perubahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Makanya masjid yang dikunjungi kan 3. 1 Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi, ketiga Masjidil Aqsa. Karena itulah kiblat pertama kita. Sunnah, kalau ada kita memiliki materi sunnah ketiga masjid nih Bapak Ibu. Barulah ke Masjid Pasir Pangarayan, baru ke Masjid Istiqlal, ya. Kemudian umur 55 terjadi perang Uhud. Umur 56 turun ayat larangan meminum khamar. Umur 57 turun perintah berjilbab. Di usia Nabi 57. Di usia Nabi 58 terjadi perang Khaybar. Di usia Nabi 59 Nabi umrah. Di usia 60 Nabi mengalahkan kota Makkah, namanya Fathul Makkah. Turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Nabi kan diusir tuh. Hijrah ke Madinah kan di usia 52 Nabi diusir. Setelah diusir, kemudian Nabi datang lagi di usia ke-60 mengalahkan kota Mekah. Di usia 62 Nabi haji wada. Apa arti wada? Perpisahan. Di usia 63 Nabi sakit. Nabi itu sakit cuma 2 kali dalam hidup Bapak Ibu, dan 1 menjelang meninggalnya. 1 lagi kapan? Disihir orang, diguna-guna orang, dikasih orang makan racun. Inilah yang membuktikan bahwa Nabi itu sama dengan kita. Itulah turun ayat Qul a'udzu birabbil. Itu ketika Nabi sakit, Qul a'udzu birabbil falaq
min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqaba wa min syarri naffatsati fil uqad. Ada perempuan tukang sihir, dialah yang menyihir Nabi, kena juga. Itu buktinya Nabi itu manusia. Wafat Nabi di usia 63 tahun. Selesai sirah Nabawi. Kita bersalawat lagi Bapak Ibu. 5 menit lagi selesai acara kita kan. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Di dalam kitab Al-Barzanji yang ditulis oleh Imam Al-Barzanji, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya wat tawadu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul kita itu Bapak Ibu, sangat pemalu dan sangat tawadu. Maka kalau ingin meniru Nabi, pemalulah Bapak Ibu. Malu terhadap keburukan. Apa yang terjadi hari ini, ada nenek-nenek dengan atu-atu sepasang suami istri JCS, jalan-jalan sore, pakaiannya pakaian anak ketek, sarawanya sarawa anak ketek, bajunya baju anak ketek, padahal inyo baduo lah duo. Tapi di sikonda ada. Aku ditaratak buluah. Aku harus jale-jale Bapak Ibu. Iko ditaratak buluah. Sikonda ada. Ndak ada malu. Maka di dalam kitab Al-Basair ada 10 hal menjelang hari kiamat yang diangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah malu. Sekarang tak ada lagi orang malu Bapak Ibu. Ndak lagi mertua malu di depan menantu bacokak. Bacokak itu bahasa Inggris apa bahasa Indonesianya itu? Ayo. Marbadai. Marbadai dual. Itu bahasa apa? Bahasa Mandailing. Kenapa ndak malu Bapak Ibu? Ndak malu lagi orang sekarang. Ndak sholat ada di rumah tua anaknya. Nggak malu sekarang bapak-bapak nggak pandai baca Al-Quran. Dia lebih malu belajar Al-Quran. Ini giliran bapak-bapak. Pak, bapak mau masuk surga atau masuk final? Malam ini kan Korea malam ini. Bapak, dua-duanya lah ya Pak ya. Masuk final iya juga, masuk surga ya iya juga. Maka malulah kita Pak kepada anak-anak kita. Anak-anak udah kuliah, kita nggak malu kadang-kadang nggak sholat ke masjid. Satu, Nabi pemalu. Yang terakhir, saya bacakan sebuah hadis. Hadisnya sahih dari Abu Hurairah.
Dari Ibnu Mas'ud, apa kata beliau? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, akmalul mu'minina imanan. Kalau Bapak Ibu ingin melihat siapa orang yang paling tinggi kadar kualitas keimanannya, di dalam hadis ini ada dua. Dalam hadis lain masih banyak kriterianya, tapi dalam hadis ini cuma dua. Yang pertama kata Nabi, ahsanuhum khuluqa, adalah orang yang terbaik akhlaknya. Yang kedua, khiyarukum linisaikum, dan bapak-bapak yang terbaik itu kata Nabi adalah orang yang lembut dengan linisaihim, lembut dengan istrinya. Bu, udah berapa tahun ibu nikah? Ini tolong dijawab ibu-ibu, karena tidak sama semua jawabannya nih. Ada yang 10, ada yang 50, ada yang 70. Udah berapa tahun ibu nikah? 19. Ibu-ibu yang di belakang ada yang 50. Sudah berapa kali dalam 50 tahun nih ibu dimarahi oleh bapak? Ini hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Kalau ingin melihat suami yang terbaik, lihat dia pandai memuliakan istri surang, bukan istri urang. Bukan bapak-bapak di sini, Pak. Saya udah bilang tadi, enggak bapak-bapak di sini. Ini saya ngomong, ini saya. Saya kalau datang ibu majelis taklim nelpon, assalamualaikum Pak Ustadz, Ustadz sibuk apa saya? Enggak bu, lembutnya minta ampun. Ini saya nih ya bu. Datang kawan kerja kita, lembut kita, waalaikumsalam. Oh enggak apa-apa bu. Tapi istri surang kadang-kadang menutup telepon lupa salam. Alah, takajui istri awak. Bukan bapak-bapak di sini. Untuk melihat suami orang yang paling lembut terhadap istrinya. Untuk melihat istri terbaik juga yang paling lembut kepada suaminya. Pak, udah berapa tahun bapak nikah Pak? Udah lama lah Pak ya. Udah berapa kali bapak dibentak-bentak sama ibu? Alhamdulillah nggak pernah. Iyalah, kalau dari sholat kisah tadi ke sini nggak pernah. Iya. Bu, mau masuk surga enggak bu? Mau masuk surga, ada hadisnya juga jelas. Ibu, kalau bapak tuh pulang kerja, lap keringatnya, cium keningnya, sama kata Nabi mencium hajarul aswad. Latuo. Oh. Mau ngamalkannya bu? Loh. Ini kaji loh. Boleh. Iya bu. Nantilah bertanya bu ya. Nah, kita tutup dulu nanti baru bertanya. Saya takut Ustaz, saya kan tidak punya hajarul aswad lagi. Takut saya itu pertanyaannya. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apa yang kita ambil malam ini baik akhlak. Yang kedua adalah baik kepada pasangan hidup kita. Terakhir, baiklah dalam bersosial. Ingat Bapak Ibu, saya singkat biar ingat. SSJD. Apa? SSJD. Inilah perekat sosial kita di RT RW kita ini. Apa itu S yang pertama? Senyum kepada orang. Senyum.
tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Kata Nabi. Nah, kata Nabi, senyum itu sunnah. Jangan mengaku mengamalkan sunnah kalau jumpa dengan orang lain masih milih-milih senyumnya. Oh, kalau bapak itu tidak mau saya senyum. Kalau bapak ini senyum. Kenapa? Karena bapak ini saya banyak utang ke bapak nih. Ke ibu nih, saya banyak utang belum lunas. Jangan mengaku sunnah, Pak, kalau masih milih-milih senyumnya. Enggak mungkin Nabi bersabda kalau senyum ini enggak ibadah. Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyum. Itu yang pertama. Senyum. Senyum itu kata Nabi, kalau Nabi senyumnya lebar. Kira-kira dua tangan masing-masing lah. Dua ke kiri, dua ke kanan. Praktekkan, Bu. Senyum. Kenapa harus lebar? Tahun 1900-an baru orang tahu, diteliti. Ternyata kulit muka kita ini Bapak Ibu ada yang tak nampak. Harus di mikroskop nampak dia. Sel-selnya halus sebesar rambut. Dan dia kalau mati, itulah muka kita tidak bercahaya lagi, keriput. Bagaimana caranya biar muka kita awet muda? Sering senyum, karena selnya bergerak, otot-ototnya bergerak. Maka orang yang wisuda atau artis yang di make up itu cenderung lebih tua, cepat tua daripada orang yang beda pipa nomor 4. Cobalah ibu-ibu kita dulu, Pak, beda pipa nomor 4 ke sawah, ke kebun, sehat, Pak. Karena skincare sekarang itu beda dengan beda pipa. Sama, ya sama-sama lah. Ibu-ibu lalai lebih tahu kan. Senyum. Yang kedua, SS, salam. La kalama qabala salam. Tidak ada perkataan sebelum mengucap salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Inilah akhlak Nabi bersosial. Nabi jumpa dengan Abu Lahab, senyum Nabi. Padahal itulah yang mencelakai Nabi. Dengan Abu Jahal, senyum Nabi. Kita satu RT nggak ada masalah. Tapi kenapa nggak senyum? Senyum. Yang kedua, Assalamualaikum. SS. Apalagi, Bu? J, jabat tangan. Laki-laki sama laki-laki jabat tangan. Perempuan sama perempuan. Tapi tolong jangan dikomentari. Semenjak Covid banyak komentar tentang jawab salam nih. Di salam di jabat tangan, ini kaki apa telapak tangan katanya. Tanganlah. Kenapa? Karena nggak punya cincin. Maka malam ini khusus saya bercincin, cincin kuning. Cincin kuning. Mangga. Ini Bapak Ibu nggak ada khasiatnya nih. Cuma satu khasiatnya. Habis makan kanyang, apa khasiatnya? Jangan dikomentari. Kita bersalam, mak halus sekali tanganmu, mak kasar kali tanganmu. Jangan dikomentari. Yang terakhir adalah D. Apa itu D, Bapak Ibu? Setelah kita senyum kepada orang, kita ucapkan salam kepada dia, kita jabat tangannya, D. Doakan. Bapak Ibu, ini terakhir nih. Coba lihat tangan kita, tangan kanan. Apa tulisannya? Bukan M itu, M miskin katanya kan? Bukan M itu, Bu. Ini 18 dah. 18. Yang sebelah kanan 18. Yang sebelah kiri 81. 18 tambah 81 tambah 18 tambah 81 berapa? 89. Asmaul Husna berapa? Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Itulah alasan Islam berdoa, ngangkat tangan. Sini 18, sini 81, pas 99. Kata Allah,
kalau ingin doanya dikabul, berdoa dengan Asmaul Husna. Kalau orang yang lain kan gini, lilin. Nah, ada juga dalilnya tuh sama orang tuh. Jangan dipakai-pakai. Ibu berdoa jangan gitu-gitu ya. Kita berdoa seperti ini. Karena 99. Jelas Bapak Ibu? Demikianlah ceramah kita pada malam hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita manfaat. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.